Lama jagong digendang, jagong digendang, jagong digendang ladinda mutih. Sayang dalaman agung didendang, agung didendang radinda noleh. Agung didendang, agung didendang ladinda noleh. Jangan takut kudanya barang, kalau mandian masih kamandi. Jangan takut ditolak orang, kalau bagian oi masih kajadi. Sayang menantu menabang balam, balam ditebang badina repang. Sangkan aku ngidari alam, dunia umat oi di bebadan. Dunia umat ya ilah di bebadan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pagarlam Tourism on Podcast Pemerintah Kota Pagarlam bersama Dinas Pariwisata Kota Pagarlam. Hari ini adalah momen yang luar biasa. Kita tetap untuk menggali kebudayaan daerah dan tetap untuk melestarikan budaya daerah. Bagaimana caranya sebagai generasi muda dan juga sebagai masyarakat Kota Pagarlam untuk terus menggali dan terus melestarikan budaya daerah Kota Pagarlam. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang beliau selalu terus melestarikan budaya daerah, ada rejungan, ada juga berejung dan guritan. Dan beliau ini salah satu pasti sudah kenal, kita semua sudah kenal, sudah banyak event-event yang beliau ikuti gitu ya. Jadi tetap dalam rangka kita terus melestarikan budaya daerah Kota Pagarlam Besema khususnya. Dan sebagai generasi muda kita
harus belajar dari beliau. Sebagai bentuk ucapan rasa bahagia juga kita datangkan dan kita hadirkan bagaimana beliau selalu konsisten untuk melestarikan Berejung dan juga Guritan selama ini gitu ya. Dan kita ketemu, selamat datang Pak Arman Idris ya. Luar biasa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat ya. Jadi Pak Arman Idris ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang selalu konsisten untuk melestarikan budaya daerah kita, khususnya Berejung dan Tadut ya. Guritan, Tadut, dan bermacam-macam lagi. Oh oke ya. Jadi dengan membawa segala peralatannya, ada gitar yang pasti ya, Bang ya. Kami menyebutnya Mang Arman Idris dan kita pengen tahu Mang Arman ini sudah berkecimpung dalam melestarikan budaya tradisional ini itu di tahun berapa, Mang Arman? Ya, saya berperan melakoni seni dan budaya ini. Saya itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya, saya sudah pernah mengisi acara pelepasan dengan kepala sekolah. Saya diminta oleh Dewan Pendidik pada saat itu untuk itu gitar tunggal atau berjung. Itu di tahun berapa itu Mang? Kelas 2 SD? Kelas 2 SD itu saya tamat SD itu tahun 69. 69, wow. Ya, sudah itu. berpuluh-puluh tahun berarti ya. Dan sampai sekarang tetap konsisten. Itu kunci konsisten bisa terus memberikan kesempatan lah kepada diri sendiri untuk terus mengembangkan budaya daerah tradisional ini. Apa trik-triknya Mang Arman? Jadi begini, berkaitan dengan seni yang saya lakoni ini. Dulunya saya semenjak kecil setelah mendengar, melihat bahwa di Besma ini ada seni dan budaya itu. Jadi di benak saya itu ada merasa tertarik dan senang. Jadi di samping senang atau mencintai seni itu sendiri, saya dapat dukungan dari beberapa orang. Yaitu pada saat itu ada Sukadi, itu bapaknya Duaji masih pada saat itu mereka masih Pasirah. Jadi gitar saya yang pertama itu dibelikan oleh Duaji dan Muhammad Saman pada saat itu. Jadi kemudian mereka itu mengatakan bahwa seni dan budaya di satu daerah itu yang harus disayangi, harus dilestarikan, dan selaku penduduk Besema yang ada di Pagaralam ini ataupun dimanapun itu harus mempertahankan seni yang ada. Betul. Yang diwariskan para leluhur. Maka saya sampai sekarang ini dari semenjak dahulu sampai sekarang saya tidak pernah surut di dalam melakoni seni dan budaya ini. Jadi sekarang memang berawal dari kecintaan dulu ya, kesenangan dulu, jadi hobi akhirnya ya kan, dari keluarga mendukung, apalagi memang bukan mudah untuk terus konsisten ini Mang Arman. Jadi sebagai mungkin penggiat seni seperti itu ya, mungkin ada hal-hal yang kira-kira bikin turun semangat itu karena apa kira-kira Mang Arman? Menurut saya itu di dalam Islam itu wassalam bil niat. Jadi wassalam bil niat itu ya? Sesuatu itu berawal dari niat. Jadi kalau kita menyenangi, menyayangi, kemudian melakoni dengan sungguh-sungguh, itu kurasa kendalanya itu mungkin ada saja, tapi tidak begitu berat. Karena niatnya sudah kuat tadi kan untuk melestarikan budaya daerah. Wassalam bil niat. Jadi niat itulah yang membuat kita melakoni sesuatu itu akan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Kita mungkin sebagai generasi muda pengen tahu juga nih ya, antara kesenian Berejung, kesenian gitar tunggal, terus kemudian kan ada juga yang ginggong itu beda lagi. Bang Arman? Itu beda lagi. Beda lagi keseniannya. Sama Tadut dan segala macam itu, apa bedanya itu Mang Arman? Nah begini, itu sedikit harus secara kasih detail, ilmu ya. Secara detailnya yang namanya rejung atau berjung atau gitar tunggal. Kalau di Sumatera Selatan sering disebut dengan Batang Hari 9. Batang Hari 9, betul. Jadi itu bahwa seni rejung itu
itu rangkaian dari pantun yang dikemas menjadi sebuah seni. Kemudian diiringi dengan alat musik, contohnya dengan gitar. Iya. Kalau dulu tuh ada juga harmonika. Jadi menjadi sebuah seni, jadi rejungan. Rejungan, Ya, oke. itulah yang dinamakan sekarang ini gitar tunggal atau Batanghari 9. Batanghari 9, betul. Kalau yang lainnya, apalagi? Nah, kemudian tadud. Tadud. Tadud itu berasal dari kata dari Arab. Ta'dud, jadi berulang-ulang. Oke. Gitu. Jadi dengan sarana ta'dud itu, kemudian dibesema, maka ta'dud itu menjadi sarana komunikasi di dalam pembelajaran Islam di tanah Besema ini. Jadi menjadi itu pokok pembelajaran itu melalui seni namanya ta'dud. Jadi ta'dud itu berasal dari Arab yang artinya itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Oke. Nah. Jadi memang penasaran sahabat tourism semuanya bahwa ini menarik gitu ya, dari hobi bisa menghasilkan cuan ya. Jadi memang hobi yang menghasilkan uang gitu ya. Dan ini kan ada tadi antara tadud, berejung, Batanghari 9. Itu bisa kasih contoh enggak? Sedikit saja. Bisa. Coba Bang Arman. Masih ada ketinggalan satu lagi. Apa lagi tuh? Yang namanya guritan. Nah, itu tadi. Ya, guritan ini adalah yang berbentuk sejarah. Kalau dulu di Besema ini namanya andai-andai. Andai-andai. Jadi ya guritan ini apapun bisa dibuat guritan itu. Nah, guritan itu tidak tergantung banyaknya baris. Itu masih seperti pantun, Pak? Tidak. Oh, tidak, ya beda lagi. Kalau pantun itu ada sampiran, ada isi, abi-abi. Kalau guritan tidak terikat dengan banyaknya baris. Kuncinya baris pertama itu harus bersenambung dengan baris berikutnya. Nyambung jadi. Oke. Bisa dikasih contoh Mang Arman mungkin biar tahu nih perbedaan antara guritan, Batanghari 9, tadud tadi. Satu kalimat atau satu bait coba. Jadi secara spontanitas itu bisa semuanya. Anugerah ilahi di pagi hari ini kita kembali menelusuri cerita di zaman bagi. Saya ketemu dengan Ibu Mizi. Jadi semuanya itu bisa, tapi nyambung. Nyambung. Itu apa tadi? Itu guritan. Nah, kalau tadud, tadud itu ya, jadi umpamanya pembelajaran dengan Islam. Jadi ini toa di bata bale iman artinya percaya kepada Allah Ta'ala. Jadi ada unsur pembelajaran yang berkaitan dengan agama. Dengan Islam. agama. Nah, tadi Batanghari 9. Kalau Batanghari 9 itu dia pakai alat dia. Pakai alat gitar. Seandainya memang nggak pakai gitar bisa? Bisa. Jadi kalau dulu itu iramanya itu di Besema ini selalu berkaitan dengan sedih. Jadi, tapi sekarang ini di zaman modernisasi itu banyak yang dibuat sedikit gembira. Jadi kalau dulu itu ada juga ya, tapi itu rangkaian dari pantun kan. Selama beringin ngungkat uman sebuah labatu jalan. Selama nyeding kasukan makan berkuah deng aye mata ya kan itu ya. Jadi luar biasa. Iramanya itu bermacam-macam. Iya, iramanya juga agak berbeda ya dari ketiga yang dicontohkan. Oke. Jadi banyak sekali itu lagu-lagunya itu iramanya itu banyak juga. Ada pantun yang berkaitan bujang gadis, falsafah hidup yang berkaitan dengan agama. Kemudian yang berbentuk nasihat, bisa juga untuk kalau zaman sekarang ini
katakanlah kampanye, bisa semua itu. Bisa dibawa Bisa. ya, oke. Ya, bisa Dan luas dikemas, bahasanya ya. menjadi dirangkum, seni ini bisa merangkum yang banyak sekali. Oke, jadi memang sahabat tourism, beliau ini memang dari awal sudah mencintai sesuai dengan niatnya, ingin melestarikan budaya daerah, ingin melestarikan terus kesenian-kesenian di Kota Bakalam Besema khususnya. Dan Mang Arman ini saya tahu bahwa beliau ini dalam event-event kegiatan pemerintah, kegiatan mungkin pribadi, kegiatan yang punya hajatan. Mang Arman sudah kemana saja di luar kota selain Pagar Alam, Mang Arman? Alhamdulillah di 2003 sampai 2004 saya pernah meraih juara 1 di provinsi. Oh, ada event lomba ya? Itu di Palembang. Kemudian di 2011 saya diminta mewakili Kota Pagar Alam atau Sumatera Selatan. Setiap provinsi pada saat itu harus tampil di JCC, Jakarta Operation Center Senayan Jakarta. 2011 pada saat itu kemudian setelah saya tampil di sana, saya mendapat respon dari pemirsa yang ada di JCC. Saya langsung dipanggil untuk tampil di panggung utama Senayan Jakarta. Oke, luar biasa. Kemudian di tahun berikutnya saya juga pernah dipanggil oleh Gubernur Sumatera Selatan. Di tahun 2013 saya pernah dapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Kemudian di tahun 2015 saya dapat penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, masih Pak Salim Asgaf Al-Jupri pada saat itu. Kemudian di tahun 2015 juga saya dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Pada saat itu saya diemban tugas untuk melatih yaitu anak-anak SMA Sumatera Selatan. Jadi pada saat itu setiap kota itu saya ambil 2 orang, kemudian dikumpulkan di PIM Palembang Indah Mall pada saat itu. Jadi kemudian di situ kan dalam jangka 3 hari tugas itu saya selesai. Ada beberapa poin yang pertunjukan di situ sehingga Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengacungkan 2 jempol kepada saya. Mengapresiasi seperti itu ya. Dan saya langsung mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Jadi memang sahabat tourism banyak sekali prestasi beliau, jadi bukan mudah untuk menjadi seperti beliau. Banyak halangan dan rintangan, banyak juga kesan yang mendalam seperti itu. Apalagi banyak mengapresiasi dari menteri, dari gubernur, dari pemerintah daerah, dari wali kota dan sebagainya gitu ya, untuk apresiasi Mang Arman sebagai bentuk urujutan rasa bahagia beliau mampu terus konsisten melestarikan budaya daerah. Dan mungkin Mang Arman di era globalisasi, di era modernisasi saat ini, bahwa kesenian daerah itu kayak kalah dengan yang sekarang ini. Seperti Gen Z, seperti itu kayaknya tidak kenal dengan budaya kita. Nah, menurut Mang Arman ini bagaimana cara Mang Arman khususnya untuk bisa mengenalkan kesenian ini kepada Gen Z, kepada anak-anak SMA, SMP? Jadi begini, era globalisasi atau serba gemerlapan seperti ini, kita harus punya senjata. Senjatanya apa? Kita itu harus punya pola pikir seperti apa supaya ini bisa laku di masyarakat sekarang ini. Jadi sedikit perubahan di trik-trik lagu itu yang bernuansa agak maju. Seperti apa senjata kita untuk disenangi oleh seperti kaula muda. Benar. Jadi tanpa pola jadi harus pikir, kreatif jadi iya, ya. harus. Pantunnya juga mungkin mengena gitu ya. Kalau dulu iramanya sedih, sekarang agak kocak, tapi disenangi pada cakep. Memang harus itu seperti yang itu. senjata. Harus punya trik ya. Iya. Biar memang
dilihat oleh generasi muda. Oh berarti bukan hanya sedih terus kan, kita ada happy-nya, ada bahagianya. Jadi bisa jangan sampai malu untuk melestarikan budaya. Dan kira-kira ada nggak mungkin Mang Arman ada murid atau mungkin untuk bisa jangan sampai ke Mang Arman, bisa sampai ke generasi-generasi berikutnya? Iya, alhamdulillah. Karena dari tahun 2010 saya masuk ke sekolah itu. Ada 33 sekolah di Pagar Alam. Kalau di Palembang itu di Unsri, Bina Dharma, dan PGRI Palembang. Jadi kemudian kalau di Pagar Alam 33 sekolah, seluruh SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Oke. Jadi menurut saya masuk di sekolah itu ya sekali saya berbuat bisa dinikmati dari sekian banyak murid. Itu saya berharapnya seperti itu. Iya betul. Tapi rupanya ini ada kendala. Oke. Kendalanya apa? Karena sekolah itu berjenjang. Iya. Dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar. Jadi mereka ini bisa dan saya didik di SMP. Kemudian mereka ini melanjutkan sekolahnya ke SMA. Nah, yang sulit lagi untuk dibendung, sudah SMA mereka sudah kuliah. Kuliahnya ini ada di Padang, ada di Jogja, ada di Jambi, bermacam-macam. Itu sebenarnya bukan hilang. Tapi problema di dalam perjalanan itu yang harusnya seperti itu. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada ya yang konsisten seperti Mang Arman, mudah-mudahan tapi ya. di event-event seperti kita saksikan yang belum begitu lama, itu saya akui anak-anaknya, sangat. Iya, karena memang pemerintah Kota Pagar Alam, apalagi kita wali kota dan wakil wali kota, Pak Haji Ludi Oliansa dari Bu Haja Berta, itu konsisten juga untuk melestarikan budaya daerah. Apalagi waktu itu kita mengadakan lomba event, ada guritan seperti itu ya, benar ya? Ada gitar tunggal. Gitar tunggal yang diadakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam, dan tentu ini konsisten Pak Wali dan juga Bu Wakil untuk terus melestarikan budaya daerah. Satu momen mungkin Mang Arman, kira-kira supaya nanti generasi muda mau terus melestarikan seperti Mang Arman, apa kiatnya? Silakan sampaikan ke generasi muda. Jadi kiat-kiat di dalam pelestarian seni dan budaya ini supaya bisa disenangi kaula muda. Mereka itu harus diberi pengetahuan. Iya. Jadi seni ini punya siapa, seni ini seperti apa, kemudian diberikan pertunjukan. Wadah seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan majunya, mundur atau maju seni dan budaya itu, kita tidak boleh itu lepas dari andil pemerintah. Betul. Jelas. Karena pemerintahlah yang punya segalanya. Kalau individu bisa mengatakan buntu, nggak ada uang. Tapi kalau namanya instansi itu tidak bisa mengatakan, karena ada anggaran. Baik. Jadi dengan andilnya pemerintah yang punya segalanya. Yang bisa bertepuk dan berisi hanya pemerintah. Baik, terima kasih Mang Arman, luar biasa hari ini. Sampai berjumpa lagi di event-event selanjutnya, terus untuk melestarikan budaya daerah. Semoga selalu sehat dan ada lagi generasi-generasi setelah Mang Arman, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Mang Arman. Baik pemirsa dan juga seluruh teman-teman podcastnya Pagar Alam Tourism on Podcast, bahwa mulai hari ini kita terus melestarikan budaya daerah, dan tentunya sebagai generasi muda ingin bertanya lebih jauh tentang Mang Arman, silakan langsung saja ke beliau gitu ya. Dan sekali lagi silakan generasi muda untuk terus belajar bagaimana melestarikan budaya daerah apa saja itu. Dan tentu Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman dari Pagar Alam Tourism, sahabat turisme semuanya, silakan langsung nanti bisa menghubungi Mang Arman secara langsung, atau mungkin boleh DM dulu ke Pagar Alam Tourism atau ke Pagar Alam Tourism Podcast, bisa sampaikan apa yang menjadi pertanyaan seperti itu tentang budaya yang kita hari ini sampaikan gitu ya. Terima kasih sekali lagi, kita berjumpa lagi di narasumber-narasumber berikutnya. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.